Selamat siang, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya Kanan Rana Robert dari kelas D semester 7 ingin mempresentasikan hasil review saya tentang buku kemajuan Routledge dalam ekonomi sosial, ekonomi kesejahteraan secara interpretatif. Utilitarianisme adalah semacam konsekuen teori etis, meskipun penerapannya mungkin terbatas pada kebijakan publik. Tapi ada beberapa varietas konsekuenisme dan utilitarianisme. Pigow adalah contoh kepuasan utilitarianisme. Dalam contoh pertama, utilitarianisme filsafat moral, artinya pemikiran utilitarian adalah yang pertama dan utama berkaitan dengan tindakan yang harus kita ambil dengan cara keputusan yang harus dibuat. Bagaimana kita harus memutuskan, bagaimana harus bertindak. Pemikiran utilitarian dapat diterapkan juga untuk psikologi pengambilan keputusan, seperti Jevons melakukan dengan lebih atau kurang sukses. Secara khusus, pemikiran utilitarian dapat diterapkan pada keputusan di antara kebijakan alternatif. Hal ini telah menjadi pusat utilitarianisme dari mula dalam tulisan Bentham. Beberapa kritik utilitarianisme sebagai filsafat moral umum tidak akan berlaku untuk kasus tertentu kebijakan publik. Masalah ekonomi dan integrability. Ringkasan eksekutif bagian. Karena komplikasi mengintegrasikan sistem fungsi permintaan dianggap sebagai persamaan diferensial parsial, tidak mungkin untuk memperoleh fungsi utilitas dari data pasar, kecuali jika diasumsikan sebagai fungsi utilitas dapat dipisahkan. Namun, Irving Fisher yang menunjukkan bahwa data yang dapat diamati mungkin tidak konsisten dengan ukuran apapun atau memang perbandingan utilitas. Jika data tidak memiliki sifat matematika berasal dari kalkulus integral, ini adalah masalah integrability. Utilitas kepuasan Pigow. Untuk Pigow, utilitas adalah psikis kembali kepuasan. Pernyataannya tentang fakultas teleskopik membuat jelas bahwa ia menganggap kenaikan tersebut sebagai diskrit, namun subjektif dan kapanpun berpengalaman dalam kekayaan dan kesejahteraan dan ekonomi kesejahteraan. Pigow mengurangi kebijakan publik untuk pertanyaan teori ekonomi, dan ia melakukan ini dengan mengadopsi standar utilitarian untuk kebijakan publik. Ekonomi kesejahteraan Pigow terletak pada dua proposisi yang ia berpendapat secara konsisten dan dalam karya-karya yang ditulis setengah abad. Pertama, setiap penambahan pendapatan real dari seorang individu membuat kepuasan yang lebih besar. Kedua, transfer pendapatan uang dari yang lebih baik orang-orang untuk orang-orang yang lebih buruk membuat kepuasan lebih besar. Utilitarianisme Pigow diilustrasikan oleh komentarnya tentang fakultas teleskopik. Dia menulis secara umum semua yang lebih suka hadir kesenangan atau kepuasan masa depan atau kepuasan dari magnitudo, bahkan ketika yang terakhir sangat pasti terjadi. Tapi ini preferensi untuk kesenangan saat ini.
idenya bertentangan, menyiratkan bahwa kesenangan saat ini dari besarnya yang diberikan dari masa depan dengan besar yang sama. Utilitas sebagai qualia. Dalam bahasa filosofis dari kemudi abad ke-20, utilitas seperti yang dikandung oleh Pigou adalah qualia tertentu jenis. Ini bisa memecahkan beberapa masalah yang akan muncul nanti. Dalam filsafat abad terakhir, qualia telah menjadi topik kontroversi. Qualia adalah hal-hal subjektif seperti yang diilustrasikan oleh esai bagaimana rasanya menjadi kelelawar. Ekonomi tampaknya sebagian besar tidak menyadari diskusi ini. Terminologi qualia tidak tersedia untuk utilitarians dan ekonom dari abad ke-19 dan awal abad ke-20. Bagian ini memperkenalkan qualia dan akan mengeksplorasi hubungan utilitas sebagai ekonomi yang periode dikandung itu. Untuk qualia seperti yang telah dibahas di akhir 20 dan 21 abad. Definisi qualia dari internet, Encyclopedia of Philosophy jelas dan akan cukup. Mungkin kesadaran untuk memiliki konsekuensi evolusioner yang jelas, misalnya adalah bahwa kuasa kelaparan dapat menyebabkan organisme untuk mencari makanan dan dengan demikian meningkatkan peluang untuk bertahan hidup dan reproduksi. Pada awal abad sekarang, penggunaan konsep utilitas telah menjadi ekonomi sebagai dasar teori penawaran dan pemerintahan Brium. Beberapa ekonomi mengikuti Mill dan menjadikan ini sebagai aspek pemahaman utilitarian tentang etika dan kebijakan publik, sementara yang lain menolak tidak ilmiah. Meskipun beberapa mengakui kesulitan matematis dengan bahkan mereka yang menolak utilitarianisme bisa melakukan sedikit lebih baik daripada keberadaan hubungan fungsional utilitas dengan array jumlah konsumsi barang, dan ini akan menjadi kasus baik ke abad 20. Utilitarianisme yang diwarisi Pigou dari Marshall bukanlah Benthamisme atau preferensi ordinal. Utilitarianisme mikroekonomi modern, tetapi kepuasan utilitarianisme artinya utilitarianisme yang menghubungkan sejumlah utilitas subjektif dengan kepuasan yang ingin. Untuk menggunakan terminologi yang akan tidak tersedia sampai abad ke-20, mereka menganggap utilitas sebagai qualia terkait dengan kepuasan keinginan Pigou dan pendirian kesejahteraan ekonomi. Pekerjaan awal Pigou difokuskan pada perbaikan ide-ide Marshall, terutama pada surplus konsumen dan pada arbitrase upah. Dalam sebuah makalah tahun 1903, Pigou secara eksplisit membahas terukurnya utilitas. Berikut definisi Fisher tanpa mencatat kualifikasi. Fisher
bahwa mengandaikan bahwa fungsi utilitas dapat dipisahkan secara aditif. Dia mencatat berbagai pengaruh pada utilitas individu yang mungkin tersembunyi di bawah frasa ceteris paribus. Ringkasan penutup singkat. Seperti fungsi kesejahteraan sosial seperti yang dikembangkan oleh Bergson, Samuelson, dan Lenz secara konseptual sebuah langkah maju dari ekonomi kesejahteraan baru. Dalam hal ini dapat memberikan jawaban yang pasti atas pertanyaan tentang kebijakan publik yang lebih baik. Ekonomi kesejahteraan baru pada prinsipnya tidak bisa, dan hal ini juga subsumes ego utilitar ekonomi kesejahteraan lain sebagai kasus khusus. Namun di luar kasus khusus tidak menawarkan jawaban dalam praktek. Menunggu kedatangan super yang dapat memberikan fungsi kesejahteraan sosial yang sesuai. Ukuran utilitas berdasarkan probabilistik prospek diusulkan oleh von Neumann dan Morgenstern, meskipun tidak bahwa konsep mereka relevan dengan ekonomi kesejahteraan. Itu membuat Alice mengklaim bahwa utilitas numerik tidak memiliki konsekuensi berlaku dan tak tertahankan. Penilaian ekonomi kesejahteraan setelah pertengahan abad. Secara keseluruhan ekonomi kesejahteraan baru, ekonomi kesejahteraan air, posisi Little dan ekonomi kesejahteraan Piaget berbagi lebih dari yang mereka tidak setuju. Kemudian konsep filosofis penalaran defeasible membantu dan membuat keluar aspek-aspek yang mereka berbagi. Sosial, fungsi kesejahteraan bagaimanapun tetap bermasalah. Pada pertengahan 1950-an, kontroversi antara kardinalisme dan ordinalisme benar disebut sudah berakhir. Untuk sebagian besar, itu berakhir di kelelahan kedua belah pihak. Ordinalisme memegang dasar utama dalam teori keseimbangan pasar di bawah kepastian. Ordinalisme memegang dasar utama dalam teori keseimbangan pasar di bawah kepastian. Kardinal utilitas akan terus memainkan peran dalam beberapa penalaran ekonomi kesejahteraan, tetapi tidak akan menjadi utilitas. Kardinal Piaget. Denda poin-poin yang membuat para kontroversialis bersemangat dan keyakinan bahwa satu pihak harus benar dan yang lain salah tidak lagi memerintahkan banyak minat dalam ekonomi. Ukuran utilitas von Neumann dan Morgenstern tidak jelas membantu kardinal, baik dalam hal tahun 1950-an dan awal 1960-an. Dapat dianggap sebagai beberapa masa keemasan untuk ekonomi kesejahteraan dan terutama tentu saja untuk teori air asing. Namun pernyataan-pernyataan distribusi tetap tidak terjawab dan tentu saja tidak kurang sentral bagi masyarakat kebijakan dalam dekade 21, dari mereka beberapa di dekade ke-6 dari ke-20. Mungkin mereka lebih sentral. Dari titik ini diskusi yang tentang utilitas dan kesejahteraan ekonomi kurang terjalin dan memang diskusi tentang aspek ekonomi kesejahteraan telah cenderung untuk menunjukkan dalam silo. Di antaranya adalah sedikit pertukaran sesuai dengan organisasi kronologis dan
akan ditinggalkan untuk bab-bab yang akan mengikuti. Sekian dari saya, terima kasih.